Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya Willy Marpaung. Saya mau sharing kepada saudara mengenai bagaimana pacaran beda agama. Tentu di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang pacaran bahkan menikah dengan orang yang berbeda agama. Banyak sekali orang-orang yang berpacaran atau menikah dengan agama lain, bukan dengan iman kita. Nah, itu tentu menjadi pertanyaan bagi kita anak-anak muda tentunya khususnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Kemudian berikan like, komen, dan juga share. Bagi saudara yang mau bertanya, silakan komen karena setiap komen akan saya balas. Dan jika saudara bertanya tentu akan saya jawab jika pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang baik tentunya ya. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana cinta beda agama, bagaimana pacaran beda iman. Apakah boleh orang Kristen itu berpacaran dengan orang yang berbeda agama? Apakah boleh orang Kristen itu berpacaran dengan orang yang beda iman? Nah, ayat yang terkenal daripada kasus ini itu 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi engkau nggak bisa main-main lagi. Ini sudah harga mati dan ini nggak bisa ditawar lagi. Alkitab memang mengatakan tidak bisa terang dan gelap bersatu. Tidak bisa yang namanya tidak seiman untuk bersatu. Kenapa? Karena imannya beda. Dan dalam hubungan pacaran, dalam hubungan pernikahan, bahkan dalam hubungan pertemanan pun, tentu ada yang namanya masalah, ada yang namanya persoalan. Hubungan pernikahan itu nggak baik-baik selamanya. Bahkan hubungan pendeta pun dengan istrinya, dengan suaminya, dengan pasangannya. Hubungan hamba Tuhan pun yang diurapi Tuhan dengan pacarnya pun kadang bisa terjadi ada bentrok, kadang terjadi ada masalah. Namun jika imannya berbeda, jika iman si perempuan dengan iman si laki-laki berbeda, bagaimana mereka mau menyelesaikan masalah itu? Itu sebabnya jangan pacaran dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan pacaran dengan orang yang beda imannya dengan kita. Artinya di sini jangan pacaran dengan orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan jangan pacaran dengan orang yang mengaku Kristen tapi tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Karena dalam setiap hubungan tadi itu ada masalah. Bahkan hal yang sederhana pun bisa menjadi rumit ketika kita pacaran berbeda iman. Contohnya apa? Doa makan. Nah, biasanya kan kalau kita pergi malam mingguan ya kan, sebelum corona tentu atau nanti sesudah corona ya kan, biasanya kan si cowok yang mimpin doa makan, cewek kan nggak mau tuh mimpin doa ya kan. Nah, tapi kalau misalnya cowoknya agama sama-sama lah, kalau misalnya sama-sama, seperti misalnya saya dengan pacar saya, kami sama-sama Kristen, ya padahal masih jomblo yang lagi rekaman ini ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kami sama-sama orang Kristen, sama-sama orang yang beriman kepada Yesus, maka saya dengan enaknya mengatakan, sayang, sebelum makan, mari kita berdoa. Dan kami berdoa dengan baik. Tapi bagaimana kalau misalnya imannya berbeda? Bagaimana kalau misalnya saya Kristen dan dia bukan Kristen? Dan saya juga pimpin doa makan. Maka saya harus mengatakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tentu itu adalah hal bodoh yang dilakukan orang ketika berpacaran. Karena pacaran itu kayak gitu. Pacaran itu tentunya kita menguatkan kepribadian kita untuk bersatu supaya bisa match ya, supaya bisa cocok. Bagaimana bisa cocok kalau imannya beda? Nah, jadi jelas sekali kita jangan berpacaran dengan orang yang berbeda iman dengan kita. Karena apa? Karena ketika ada masalah dalam hubungan itu, engkau sulit untuk mendapatkan jawaban. Oke, kau bilang, ya kita menikah secara Kristen, tapi nanti bagaimana setelah menikah? Nah, jangan licik, jangan katakan, ya kan supaya kita sekalian bisa menginjili dia. Hei, jangan licik. Tenang, Tuhan akan berikan yang terbaik untukmu. Karena di Alkitab ada banyak contoh sekali di Alkitab. Saya berharap saudara membaca Alkitab saudara. Di Alkitab ini ada banyak sekali contoh di mana orang-orang yang menikah
di luar imannya hancur hidupnya. Salomo contohnya, dia punya hikmat yang luar biasa. Dia punya kepintaran, dia punya harta yang luar biasa. Tapi apa? Dia pergi, dia menikah dengan orang-orang di luar Tuhan. Sampai 1000 istrinya ya, 700 istri, 300 gundi. Dan dia menyembah berhala sehingga kerajaannya terpecah menjadi 2. Jangan sampai kita demikian. Karena kutuk atau akibat dari dosa itu bukan hanya kena kepada pasangan itu, tapi kena kepada generasi berikutnya. Sebagai contoh, kalau nanti engkau orang Kristen dan kau pacaran dengan yang beda agama denganmu, anakmu apa agamanya? Itu sebabnya dari sekarang, dari pacaran, jangan pacaran dengan orang yang beda iman. Hari ini kalau engkau sudah pacaran dengan orang yang beda iman, putuskan. Itu jauh lebih baik daripada engkau meneruskan dan kau jual Yesusmu. Saya buat statement seperti ini. Pasangan yang baik, ya, pasangan yang baik. Engkau mau dapat pasangan yang baik kan? Nah, ini dia. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mencintai Yesus. Ya, pasangan yang mencintai Yesus lebih dari mencintai pasangannya. Artinya, kalau engkau mau dapatkan pasangan yang baik, pasangan itu, dia itu harus lebih cinta Yesus daripada cinta kepadamu. Karena apa? Karena kalau dia cinta sama Yesus, lalu memang kalian memang sudah berpacaran, pasti dia cinta samamu. Kalau engkau pun baik-baik saja. Dan kalian tidak akan masuk ke dalam dosa. Kalian bisa menahan diri kalian. Karena apa? Kalian cintanya pada Yesus. Jadi jangan juga jual imanmu, jangan juga jual Yesusmu karena cinta. Kenapa? Karena Yesus duluan cinta samamu, Yesus duluan mati untukmu. Pacarmu belum mati untukmu. Masih berapa puluh ribu dibawanya engkau makan di restoran. Ya. Tapi Yesus sudah bayar dengan darahnya, dengan nyawanya. Dan engkau harus berterima kasih akan hal itu. Kau jangan jual Yesusmu. Karena apa? Karena percayalah, Tuhan akan berikan yang terbaik untukmu. Nah, bagaimana supaya saya tidak terjebak ke dalam pacaran beda iman? Sederhana. Bergaul dengan orang-orang seiman. Ya, saya juga punya pergaulan dengan orang-orang di luar iman Kristen. Tapi untuk kata pacaran itu nggak ada. Hanya bersahabat, it's okay. Tapi kalau engkau mau bergaul, biasa kan anak-anak muda kayak gitu. Bergaul, lalu ujungnya suka, lalu ujungnya pacaran. Nah, supaya jangan pacaran dengan orang yang beda iman, bergaulnya harus dengan orang-orang seiman. Dari mana kita dapatkan orang-orang seiman? Kita bisa dapatkan dari gereja, komunitas rohani, bahkan dari sosial media kita. Kita penuhi dengan orang-orang yang beriman kepada Yesus. Jangan sampai orang-orang di luar iman kita. Pasti bisa. Itu sebabnya Alkitab kan udah bilang, ya, terang dan gelap gak bisa bersatu. Oke, dan Tuhan akan berikan yang terbaik padamu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan tahu Tuhan mau. Gak mungkin Tuhan berikan kepadamu pasangan yang tidak sesuai dengan firman-Nya, yang bertentangan dengan firman-Nya. Gak mungkin. Jangan kau katakan ada di agama lain lalu kau katakan ini dari Tuhan. Enggak, itu bukan pasangan dari Tuhan, itu bukan pacaran dari Tuhan. No. Kenapa? Tuhan itu tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepadamu yang bertentangan dengan firman-Nya. Tidak mungkin. Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan kita penuh hikmat. Dan hikmat-Nya itu tidak bisa kita dalami. Nah, jangan juga kau katakan karena hikmat Tuhan tak bisa terdalami, ya makanya ini Tuhan memberikan pasangan beda iman denganku supaya karena hikmat Tuhan. Kita nggak tahu kenapa. Jangan balik-balikkan firman Tuhan. Kau sama dengan setan namanya kalau engkau membalik-balikkan firman Tuhan. Karena di Alkitab jelas dikatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Sepadan, itu dia. Amin. Kiranya video ini bisa menjawab pertanyaan saudara tentang orang-orang yang berbeda pacaran dengan orang yang beda iman. Janganlah demikian, putuskan saja. Itu jauh lebih baik daripada kau tahankan dan sampai nanti kau jual Yesusmu. Saya sudah temukan banyak orang yang pacaran menikah dengan beda iman. Ya, dia keluar dari iman Kristen, hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Jangan demikian. Masih ada kesempatan. Sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya fatal, mari bertobat sungguh-sungguh. Mari kembali ke jalan Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan lonceng notifikasinya, jangan lupa like. Lalu kalau saudara mau bertanya silakan, akan saya balas di kolom komentar. Dan juga boleh share ke teman-teman saudara. Kiranya video ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.